Kamu tahu kan, seringkali kalau kita ngomongin rasa capek yang luar biasa setelah seharian kerja, ada semacam ekspektasi nggak tertulis gitu loh. Ekspektasi kalau capeknya harus fisik kan? Nah, bener banget. Sesuatu yang bisa dihitung pakai matematika sederhana lah. Kamu angkat barang berat seharian, punggungmu pegel, ototmu kram. Terus dokter bisa dengan gampang nunjuk bagian tubuhmu dan bilang, oh ya, disitulah pusat masalahnya. Iya, capek yang kelihatan mata lah istilahnya. Tepat. Tapi, coba deh, kamu pikirin sebentar. Pernah nggak sih kamu merasa bener-bener habis tenaga, sampai terkapar di sofa habis kerja, tapi bukan karena kamu banyak gerak? Karena beban pikiran. Lebih karena kekacauan dari cara kerja itu sendiri loh. Kamu tuh kelelahan oleh sistem yang berantakan, instruksi yang saling tumpang tindih, dan ketidakpastian yang terus-menerus ngegrogotin pikiranmu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Wow, kelelahan mental semacam itu sangat nyata ya. Dan sejujurnya, dampaknya seringkali jauh lebih merusak daripada sekedar otot yang pegel. Maksudku, otak manusia pada dasarnya itu, menyukai pola. Kita butuh keteraturan ya berarti? Banget. Kita mendambakan hal-hal yang terstruktur, proses yang bisa diprediksi, dan tugas yang bisa dikategorikan dengan jelas. Tapi masalahnya, ketika kamu melangkah masuk ke banyak lingkungan kerja saat ini, struktur itu seringkali cuma ada di atas kertas doang. Kenyataannya di lapangan beda jauh ya. Beda banget. Di lapangan, kita justru berhadapan dengan lanskap operasional yang keruh, nggak efisien, dan penuh kebingungan. Nah, hal inilah yang maksa otak kita buat kerja lembur, cuma untuk sekedar memahami apa yang sebenarnya harus dilakuin. Dan kekeruhan itulah yang nguras energi kita secara diam-diam. Jadi, untuk menembus kabut kebingungan ini, hari ini kita bakal melakukan penelusuran mendalam ke sebuah karya klasik. Karya yang pada masanya benar-benar merevolusi cara dunia bekerja secara fundamental. Ini buku yang sangat penting. Setuju, kita bakal bedah wawasan dari The Psychology of Management karya L.M. Gilbert. Misi eksplorasi kita hari ini jelas, kita pengen bongkar gimana pikiran yang mengatur sebuah pekerjaan itu punya dampak langsung pada pekerjaan itu sendiri. Dan, gimana cara kita bekerja pada akhirnya membentuk psikologi kita. Untuk benar-benar bisa mengapresiasi lompatan pemikiran Gilbert ini, kita harus lihat dulu seperti apa dunia sebelum ada konsep yang disebut manajemen ilmiah atau scientific management ini. Zaman revolusi industri awal gitu ya? Iya, kira-kira begitu. Dulu, dunia industri beroperasi di bawah cengkraman manajemen tradisional. Di lapangan, ini sering banget dikenal dengan sebutan gaya driver atau manajemen paksaan. Terdengar menyeramkan. Emang brutal. Filosofinya sangat brutal dan sederhana banget. Manajer, mereka cuma peduli pada hasil akhir. Titik. Nggak peduli prosesnya sama sekali? Sama sekali nggak. Mereka bakal matok target yang seringkali nggak realistis. Dan mereka sama sekali nggak tahu atau bahkan nggak mau tahu gimana pekerja mencapai target tersebut. Nggak ada standar keamanan, nggak ada studi soal efisiensi gerakan, apalagi mikirin alat pelindung. Astaga, jadi cuma kerja keras atau dipecat gitu? Persis. Cuma ada ancaman dan dorongan terus-menerus buat meras keringat lebih banyak, kerja lebih cepat, atau menghadapi pemecatan. Dengarnya aja udah bikin capek. Kalau kita pengen paham akar dari masalah burnout yang sering kita alami di tempat kerja modern sekarang, kita harus lihat gimana manajemen ilmiah ini berusaha membebaskan pekerja. Dari yang awalnya cuma jadi roda gigi yang bisa diganti kapan aja dalam mesin industri raksasa. Betul sekali. Karena sejujurnya ya, ada stigma yang kuat banget di masyarakat. Banyak orang berasumsi kalau sistem yang terlalu diukur dan diatur secara ilmiah itu justru bakal merampas kemanusiaan kita. Kayak, mengubah kita jadi robot tanpa emosi. Stigma itu emang populer banget sih. Tapi pas kita telaah prinsip-prinsip aslinya dari teks ini, kita malah nemuin kenyataan yang berbanding terbalik loh. Oh ya? Berbanding terbalik gimana maksudnya? Ini, manajemen ilmiah itu alih-alih membunuh individualitas, mereka justru jadiin itu sebagai fondasi utama. Di era manajemen tradisional yang tadi kita bahas, pekerja tuh nggak pernah dilihat sebagai manusia yang unik. Cuma sekumpulan tenaga kerja aja. Nah, iya. Mereka disatukan dalam sebuah kelompok atau geng kerja, identitas pribadi mereka tuh lenyap aja di telan kerumunan. Kalau kelompoknya gagal ya semua dihukum. Kalau ada satu orang yang sangat brilian,
karyanya bakal tenggelam sama kemalasan anggota lain di geng yang sama. Terus manajemen ilmiah ngubah itu semua. Bener, sistem ilmiah ini menghancurkan konsep komunal tersebut. Tiba-tiba output itu dipisahkan, diukur secara spesifik, dan yang paling krusial, dihargai secara individu. Wow, ini ngingetin aku sama analogi dari teksnya. Coba bayangin, ini kayak sebuah tim bisbol. Walaupun ke-9 pemain di lapangan main bareng-bareng dalam satu seragam untuk menangin satu pertandingan, tapi identitas mereka nggak dilebur gitu aja jadi satu angka kemenangan kan? Iya, setiap pemain punya rekornya sendiri. Benar, setiap pemain yang melangkah ke lapangan punya statistik individual. Ada rekor rata-rata pukulan, jumlah home run, rekor tangkapan. Saat setiap aspek pekerjaan dicatat kayak gini, tiba-tiba kerjaan sehari-hari yang monoton berubah jadi semacam, kontes atletik. Kontes yang sehat ya, pastinya. Ya, kamu punya sesuatu untuk dikejar. Kamu bisa bersaing secara sehat sama rekor orang lain, atau yang lebih penting, menantang rekor terbaikmu sendiri dari hari kemarin. Sisi psikologis dari pencatatan individual ini benar-benar luar biasa loh. Ketika hasil kerjamu diukur secara akurat dan dicatat, kamu mulai merasa kalau usahamu itu punya bentuk yang permanen. Kamu diakui. Nggak sekedar angin lalu ya? Iya. Coba bayangin betapa frustrasinya kerja keras seharian tapi bosmu cuma lihat hasil akhir dari 10 orang sekaligus tanpa tahu siapa yang kerjanya paling banting tulang. Dengan sistem individual ini, pekerja tahu pasti dedikasinya nggak akan diabaikan. Masuk akal, pasti motivasinya naik drastis. Banget. Ini secara alami memicu ketertarikan pada pekerjaan itu sendiri. Perhatian mereka, nggak lagi terpecah buat gosip atau ngeluh soal rekan kerja yang malas. Konsentrasi mereka terpusat pada gimana mereka bisa kerja lebih cerdas. Identitas mereka diselamatkan. Tapi tunggu, aku ada pertanyaan. Kalau kita mulai memberdayakan pekerja sebagai individu dengan statistik spesifik mereka masing-masing, ada masalah logistik yang muncul nih. Masalah apa tuh? Gimana ceritanya seorang manajer tradisional yang mimpin 50 orang bisa ngelacak, mengelola, dan ngebantu setiap individu dengan keunikan metrik mereka? Bukannya kepala manajernya bakal meledak ya, karena kelebihan beban informasi? Nah, pertanyaan bagus. Masalah itulah yang sebenarnya menghancurkan efektivitas manajemen tradisional. Di sistem lama, seorang mandor tuh diharapkan jadi semacam manusia super. Manusia super gimana? Mereka dituntut punya setidaknya 9 kualitas luar biasa secara bersamaan. Maksudku, mereka harus punya otak yang cerdas, pendidikan yang memadai, energi tanpa batas, kejujuran absolut, kebijaksanaan diplomasi, kesehatan fisik yang prima, dan banyak lagi. Astaga, nyari satu orang dengan semua itu sih mustahil? Ibarat nyari jarum di tumpukan jerami kan? Nyaris nggak mungkin. Nah, sebagai solusinya, manajemen ilmiah memperkenalkan konsep fungsionalisasi. Mereka ngambil peran mandor yang mustahil ini dan memecahnya jadi 8 fungsi yang sangat spesifik dan terfokus. 8 fungsi? Berarti pekerja nggak lagi lapor ke satu bos raksasa yang menakutkan itu dong? Benar sekali, pekerja kini didukung oleh beberapa bos yang perannya lebih mirip spesialis. Misalnya, ada speed boss yang tugasnya murni mastiin mesin berjalan pada kecepatan optimal, bukan buat neriakin pekerja. Oh, fokusnya ke mesinnya ya? Iya. Terus ada repair boss yang memang ahli memperbaiki alat rusak. Jadi pekerja nggak perlu buang waktu ngutak-atik mesin kalau emang bukan keahliannya. Ada juga inspektor yang cuma fokus pada kualitas produk akhir. Intinya, beban manajerial didistribusikan ke orang-orang yang emang ahli di bidang spesifik itu. Aku harus ngentiin kamu di sini sebentar. Karena ada satu prinsip dari fungsionalisasi ini yang sering banget memicu perdebatan sengit. Sistem ini kan misahin antara departemen perencanaan atau planning sama bagian pelaksanaan alias performing. Iya, betul. Ada pemisahan itu. Nah, bukannya dengan sengaja mengambil hak untuk merencanakan pekerjaan dari tangan para pekerja, kita pada dasarnya lagi merendahkan kecerdasan mereka. Seolah-olah manajemen bilang, tugasmu cuma pakai otak. Biarin orang pintar di ruangan ber-AC yang pakai otak mereka. Bukannya itu bikin jurang elitisme yang kentara banget? Argumen tentang elitisme itu memang masuk akal banget sih kalau kita cuma lihat dari kacamata modern tanpa ngelihat konteks psikologisnya.
Tapi wawasan di balik pemisahan ini sama sekali bukan tentang merendahkan atau menganggap pekerja nggak mampu mikir loh. Oh ya, terus tentang apa dong? Produksi, bagi pekerja yang memang murni berorientasi pada eksekusi fisik, dipaksa merencanakan keseluruhan proses tuh malah jadi tekanan tambahan yang memicu stres hebat. Aku paham. Jadi bagi sebagian orang, sekedar datang ke tempat kerja dan tahu persis apa yang harus dilakuin tanpa harus pusing mikirin strateginya, itu adalah sebuah kelegaan. Persis, manajemen ilmiah berusaha membebaskan mereka dari kecemasan logistik itu. Dan di sisi lain, bagi pekerja eksekusi yang ternyata punya minat besar di analitis dan suka mecahin masalah, sistem ini nggak ngunci mereka di bawah loh. Mereka bisa naik jabatan. Betul, sistem ini justru bakal ngidentifikasi bakat mereka dan mempromosikan mereka masuk ke departemen perencanaan. Jadi, ini benar-benar tentang nempatin setiap orang di zona jenis mereka masing-masing. Bahkan, salah satu dari 8 bos fungsional itu adalah peran yang disebut disiplinerian atau pendisiplin. Aduh, istilah pendisiplin itu kedengerannya kayak, seseorang yang keliling bawa rotan gitu ya. Nah, itulah ironinya. Dalam manajemen tradisional, mandor yang lagi capek dan emosi mungkin bakal langsung motong gaji atau mecat pekerja di tempat pas ada mesin yang rusak. Tapi dalam manajemen ilmiah, disiplinerian ini dirancang buat bertindak sebagai diplomat atau hakim yang imparsial. Bertindak kayak penengah gitu. Iya, ketika ada kesalahan, tugas mereka bukan menghukum, tapi ngelakuin investigasi menyeluruh buat cari tahu kenapa kesalahan itu bisa terjadi. Apakah instruksinya kurang jelas, atau mesinnya emang udah aus? Jadi mereka malah melindungi pekerja ya? Tepat. Mereka seringkali bertindak sebagai pembela pekerja terhadap kegagalan sistem. Mereka mastiin emosi dan bias personal nggak ikut campur dalam penyelesaian masalah. Semua ini terdengar sangat masuk akal kalau semuanya berjalan mulus di atas kertas. Tapi, untuk bisa ngebagi peran dengan presisi tinggi, tahu siapa yang cocok bikin rencana, siapa yang eksekusi, dan nugasin 8 fungsi itu secara efektif, manajemen kan harus punya data. Bener, nggak bisa asal tebak. Iya, mereka nggak bisa sekedar pakai insting. Mereka harus tahu persis berapa lama suatu tindakan memakan waktu dan seberapa besar tenaga yang dibutuhin. Disinilah, aku asumsikan konsep pengukuran jadi sangat vital, kan? Kamu bener banget. Pengukuran itu urat nadinya. Tanpa data objektif, semua yang kita bahas tadi cuma filosofi kosong. Pengukuran ini diwujudkan lewat studi waktu dan studi gerak, atau time and motion. Yang metodenya terkenal banget itu ya. Iya, pada masanya metode ini benar-benar revolusioner. Mereka nggak cuma ngelihat seseorang kerja terus nyatat waktu selesainya. Mereka membedah pekerjaan sampai ke tingkat micromotion. Micromotion. Sedetil apa tuh? Sampai ngamatin setiap pergerakan tangan, bahkan mata. Kenyataannya, pekerja sendiri sering nggak sadar betapa banyak kapasitas yang mereka sia-siain. Mereka mungkin ngerasa udah kerja keras banget sampai ngos-ngosan. Padahal keringat itu keluar karena mereka ngelakuin ratusan gerakan ekstra yang nggak ada fungsinya sama sekali. Wah, capek doang tapi nggak ada hasilnya ya? Betul. Pengukuran ini cari unit fundamental dari suatu pekerjaan semata-mata untuk mengeliminasi pemborosan energi tersebut. Tapi ngomongin soal pengukuran yang sangat teliti sampai ke hitungan detik terkecil, ini memunculkan satu kekhawatiran besar sih buatku. Apa tuh kekhawatirannya? Gimana dengan nasib saudara kita yang lebih lemah di tempat kerja? Maksudku, kalau aku jadi anggota serikat pekerja, aku pasti bakal teriak protes kalau pengukuran ekstrim ini bakal bikin sistem pemeringkatan yang kejam. Ya, itu ketakutan yang umum banget. Iya kan? Bukannya sistem ini pada akhirnya bakal mendiskriminasi pekerja yang secara alami emang lebih lambat, lebih tua, atau fisiknya kurang kuat? Mereka bakal langsung tergeser sama pekerja muda yang bugar. Ketakutan itu sangat dipahami kok. Dan perdebatan itu emang udah ada sejak sistem ini lahir. Tapi kalau kita lihat dari kacamata objektivitas data di teks ini, menolak pengukuran demi melindungi segelintir pekerja yang lambat, itu justru dianggap menciptakan ketidakadilan yang jauh lebih besar buat keseluruhan tim. Ketidakadilan buat tim? Gimana maksudnya? Mari kita urai mekanismenya ya. Tanpa pengukuran yang jelas, pekerja yang lambat akan ditutupi oleh pekerja yang cepat. Artinya, pekerja yang kuat dipaksa buat nggendong beban pekerja yang lemah, tapi tanpa kompensasi tambahan. Dengan pengukuran yang objektif, kita bisa mendiagnosis masalahnya dengan tepat. Oh, maksudmu pengukuran itu bertindak sebagai alat diagnostik, bukan sekedar alat untuk ngeeliminasi orang? Tepat sekali.
Data yang presisi ini misahin dua kelompok yang sering disalahartikan. Pertama, mereka yang lambat karena memang secara fisik atau mental nggak cocok sama tugas spesifik itu. Kedua, mereka yang sekedar malas atau sengaja nahan kecepatan kerjanya. Terus apa bedanya penanganannya? Kalau seseorang terbukti nggak cocok, misalnya fisiknya nggak kuat angkat beban berat dengan ritme tertentu, manajemen kan sekarang punya data nih. Mereka bisa mindahin orang itu ke fungsi lain yang jauh lebih sesuai sama kapasitas alaminya, tanpa harus merendahkan dia. Oh, dicariin tempat yang pas. Terus kalau yang males? Nah, buat yang males, sistem ini maksa mereka untuk bertanggung jawab. Tujuan akhirnya itu menciptakan square deal, sebuah kesepakatan yang adil buat semua pihak, di mana data objektiflah yang berkuasa, bukan favoritisme atau kebencian pribadi seorang manajer. Keadilan yang berbasis fakta, bukan perasaan. Menarik banget. Oke, katakanlah kita sekarang udah punya gunung data dari studi waktu dan gerakan itu. Kita tahu setiap detik yang dihabiskan untuk setiap gerakan jari. Apa langkah selanjutnya? Karena angka aja nggak cukup ya. Iya, karena angka-angka di atas kertas kan nggak akan mengubah cara kerja di pabrik secara otomatis. Kita harus memanipulasi data itu, membongkarnya, dan merakitnya kembali jadi sesuatu yang bisa diaplikasiin. Betul. Proses membongkar dan merakit itulah yang di teks ini disebut sebagai analisis dan sintesis. Analisis itu pas manajemen membedah keseluruhan operasi pekerjaan jadi elemen-elemen paling kecil yang memungkinkannya. Kayak bongkar mesin jadi ratusan suku cadang. Terus sintesisnya? Setelah terbongkar, proses sintesis dimulai. Manajemen bakal nyingkirin bagian-bagian suku cadang yang rusak atau nggak berguna, yang dalam hal ini adalah gerakan yang buang-buang waktu dan energi, lalu mereka ngerakit kembali elemen yang efisien jadi metode baru yang jauh lebih superior. Hasil akhir dari sintesis inilah yang kemudian diubah jadi standar baku yang disebut tugas atau task. Ah, kata tugas. Sejujurnya ya, pas dengar kata itu, otakku langsung ngebayangin sesuatu yang membebani. Kayak, tumpukan PR dari guru yang galak atau kewajiban bayar pajak gitu loh. Konotasinya tuh melelahkan banget. Iya, pemilihan kata itu emang diakui di teksnya sebagai sebuah kesalahan komunikasi yang disayangkan. Karena konotasinya di masyarakat terlanjur negatif. Padahal, dalam kerangka manajemen ilmiah, definisi tugas itu jauh banget dari kesan paksaan yang nyiksa. Jauh gimana? Bukannya tugasnya kerjaan yang harus diselesain? Lebih dari itu. Sebuah tugas di sini adalah target pekerjaan yang udah dimurnikan. Dia udah diukur secara ilmiah, disesuaikan dengan kapasitas manusia, dan dirancang sedemikian rupa sampai pasti bisa dicapai dengan nyaman dan aman oleh pekerja yang emang cocok di situ. Oh, jadi bukan target mustahil yang bikin stres ya? Sama sekali bukan. Dan yang paling penting, menyelesaikan tugas ini merupakan jaminan mutlak bagi pekerja buat dapat bonus finansial yang signifikan. Ini bukan cambukan buat lari lebih cepat, tapi ini peta jalan yang teruji untuk dapat bayaran lebih tinggi dengan usaha yang lebih sedikit. Nah, bukti dari konsep ini yang paling bikin mataku terbelalak pas baca itu contoh tentang kerjaan tukang batu atau bricklaying. Ya, analogi yang sangat klasik. Bayangin, selama ribuan tahun orang nyusun batu bata dengan cara yang gitu-gitu aja. Tapi lewat proses analisis, Gilbreth nemuin kalau secara tradisional seorang tukang batu rata-rata ngelakuin 18 gerakan cuma buat naruh satu buah batu bata loh. 18 gerakan buat satu bata ya? Iya, mereka harus bungkuk ke tanah, ngangkat batanya, ngebolak-baliknya buat cari sisi yang mulus, ambil semen, dan seterusnya. 18 gerakan. Dan coba bayangin akumulasi kelelahan dari gerakan membungkuk ratusan kali dalam sehari itu. Pasti encok banget. Tepat. Nah, lalu apa yang terjadi setelah disintesis? Manajemen akhirnya nyiptain semacam perancah atau meja yang bisa dinaikkan. Jadi batu bata itu selalu ada setinggi pinggang. Mereka juga minta pekerja lain yang gajinya lebih murah buat nyortir sisi bata yang bagus sebelum dikirim ke tukang batu utama. Solusi yang sangat elegan. Hasilnya luar biasa. Gerakannya dipangkas drastis dari 18 jadi cuma 4,5 gerakan per batu bata. Tukang batu itu tiba-tiba bisa bikin tembok 3 kali lebih cepat. Bayangin aja kelegaan psikologis dan fisik yang dirasain pekerja itu. Bebannya berkurang drastis ya? Banget. Setengah dari rasa sakit di punggungnya, setengah dari kelelahan ototnya yang nggak ada gunanya, dihapus gitu aja sama sistem. Mereka pulang bawa uang lebih banyak, tapi tubuhnya nganjur lebur. Cerita tentang tukang batu itu benar-benar ngerubah paradigma kita tentang arti kelelahan. Kita kan sering banget diajarin kalau kelelahan itu semacam lencana kehormatan, semacam metrik dari seberapa keras kamu berusaha. Iya, kayak, wah,
Dia kerjanya keras banget sampai pingsan. Nah, itu. Tapi, manajemen ilmiah ngebuktiin kalau kelelahan itu seringkali bukan bukti kerja keras, tapi justru metrik dari seberapa banyak pergerakan dan energimu yang terbuang percuma, cuma karena metode kerjamu yang buruk. Wah, itu dalam banget sih. Nah, ketika tugas yang optimal ini udah ditemukan, kayak metode 4,5 gerakan tadi, kita tiba pada satu tantangan baru nih. Tantangan apa lagi tuh? Metode brilian ini kan harus dibakukan, biar semua orang bisa ngikutin, dan biar kita nggak perlu capek-capek mikirin cara baru tiap pagi. Proses ini disebut standarisasi. Dan apa yang bikin aku tertarik banget adalah fungsionalitas dari standarisasi ternyata jauh melampaui sekedar nyeragamin bentuk alat atau ukuran meja kerja doang loh. Oh, jelas. Ini bertindak sebagai semacam benteng pertahanan buat energi mental kita. Bener banget. Standarisasi tuh sering disalahpahamin sebagai upaya memaksakan kesempurnaan yang kaku, yang nggak boleh diubah selamanya. Padahal nggak gitu. Terus maksudnya gimana? Standarisasi itu hanyalah persetujuan buat pakai titik acuan terbaik yang berhasil kita temuin saat ini. Setidaknya sampai kita nemuin cara yang lebih baik lagi nanti. Dari sudut pandang psikologis, kekuatan utama standarisasi adalah kemampuannya menghilangkan keputusan pilihan atau decision of choice. Keputusan pilihan. Iya, setiap kali otak manusia dihadapkan pada pilihan, bahkan untuk hal paling sepele kayak, alat mana ya yang harus dipakai duluan? Atau di mana sih naruh skrup ini? Otak tuh membuang waktu sepersekian detik dan ngebakar energi kognitif. Kalau ini terjadi ribuan kali sehari, pekerja bakal ngalamin kelelahan mental yang kronis, yang sering kita sebut decision fatigue. Oh, aku paham. Coba deh, bayangin analogi tentang tata letak keyboard komputer yang kamu pakai tiap hari. Bayangin betapa frustrasi dan lelahnya kalau posisi huruf di keyboard itu diacak dan berubah setiap kali kamu nyalain laptop di pagi hari. Wah, bisa gila sih ngetik satu email aja. Kan, kamu harus nunduk, nyari huruf A, nyari huruf S, setiap kali mau ngetik satu kata. Standarisasi posisi huruf QWERTY memungkinkan jari-jarimu menciptakan kebiasaan otot yang sangat efisien. Tanganmu menari di atas tuts tanpa perlu mata melihat atau otak secara sadar mutusin di mana letak hurufnya. Dan kebiasaan otot atau muscle memory itulah yang ngebebasin kapasitas otak buat fokus pada apa yang lagi kamu tulis, bukan pada alat tulisnya. Ini juga ngerambah dalam banget ke aspek lingkungan kerja sehari-hari loh. Maksudnya ke tempat kerjanya fisik gitu? Iya, pernah mikir nggak? Kenapa pakaian olahraga itu didesain secara spesifik buat memfasilitasi pergerakan optimal dan sirkulasi udara? Sementara pakaian pekerja kasar di masa lalu seringkali berat, ngikat dan malah memperburuk kelelahan. Bener juga ya, padahal sama-sama butuh gerak. Nah, standarisasi nuntut lingkungan yang kondusif. Hal-hal yang sering kita anggap remeh, kayak misalnya cahaya lampu yang berkedip-kedip di ujung lorong pabrik, atau pergerakan objek yang terus-menerus tertangkap sama penglihatan sudut kita, peripheral vision. Ya ampun, itu masuk akal banget. Kalau aku harus kerja, terus ada lampu neon kedap-kedip tiap 10 detik di sudut mata, otakku pasti bakal terus-menerus waspada. Kayak ngira itu tuh ancaman gitu lah. Itu nguras fokus banget. Tepat. Sistem saraf manusia kan emang dirancang buat ngerespons pergerakan mendadak di area penglihatan sudut sebagai mekanisme bertahan hidup dasar. Kalau lingkungan kerja nggak distandarisasi untuk mengeliminasi gangguan visual semacam itu, tubuh pekerja secara nggak sadar bakal terus memompa hormon stres. Capeknya berlipat ganda ya. Banget. Menghilangkan elemen-elemen nggak penting ini adalah cara manajemen ilmiah nyelamatin pekerja dari burnout sensorik. Oke, pertanyaan terakhir nih tentang ini. Gimana caranya ribuan pekerja dengan berbagai tingkat kecerdasan dan masa jabatan bisa ngingat semua metode standar yang super mendetail ini? Otak manusia kan bukan hard drive yang gampang di copy-paste. Nah, untuk masalah itulah, kartu instruksi atau instruction card diciptakan. Kartu ini bukan sekedar secari kertas biasa. Dia bertindak sebagai memori benda mati. Memori benda mati. Kayak buku panduan gitu. Iya, tapi sangat spesifik. Kartu ini merinci langkah demi langkah, alat yang dipakai, dan ekspektasi waktu untuk setiap tugas. Dengan kartu ini, pekerja nggak perlu membebani memori jangka pendek mereka yang rentan banget pudar kalau lagi stres atau capek. Jadi beban ngingatnya dipindah ke kertas ya? Betul. Dan kalau kita mau lebih filosofis lagi, memori benda mati ini nyegah ras manusia ngalamin kemunduran. Kemunduran gimana maksudnya?
Bayangin kalau setiap pekerja baru harus nemuin kembali cara kerja dari nol, cuma karena pendahulunya lupa atau meninggal. Kita tuh jadi nggak ubahnya kayak hewan yang cuma ngandelin insting, tanpa punya kemampuan mewariskan penemuan secara presisi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mengubah cara kerja jadi warisan pengetahuan yang permanen. Luar biasa. Jadi, kalau kita coba merajut semua benang dari penelusuran mendalam kita ke dalam pemikiran Gilbert hari ini, psikologi di balik manajemen ilmiah ini pada intinya sama sekali bukan tentang skema kapitalis yang jahat buat meras keringat pekerja sampai tetes terakhir. Sama sekali bukan. Itu murni miskonsepsi. Sebaliknya, esensinya adalah kerjasama ekstrim antara otak yang merencanakan dan otot yang mengeksekusi. Ini tentang ngobarin perang terhadap pemborosan gerakan, pemborosan waktu, dan pemborosan kapasitas mental, sehingga pada akhirnya output meningkat tajam. Betul, dan kalau outputnya naik, margin keuntungannya kan ikut naik. Nah ya, Yang mana memungkinkan gaji pekerja bisa ikutan naik dan biaya produk buat konsumen turun. Dan yang paling penting, pekerja dijamin punya waktu istirahat yang nggak didasarkan pada belas kasihan bosnya, tapi murni dihitung secara ilmiah sebagai waktu yang krusial untuk pemulihan fisik. rangkuman yang sangat komprehensif. Upaya besarnya emang buat nyiptai harmoni antara produktivitas fisik dan kesehatan mental para pekerja. Ketika sistem operasional dibiarin kacau, pikiran manusia yang ada di dalamnya juga bakal ikut hancur. Tapi, pas prosesnya terstandarisasi, terukur, dan bisa diprediksi dengan adil, pikiran manusia akhirnya dibebasin dari rantai kecemasan. Dan mereka jadi bisa fokus ngasih yang terbaik ya. Iya, atau bahkan berinovasi lebih jauh lagi karena otaknya nggak capek duluan. Dan ini ngebawa aku pada satu pemikiran provokatif terakhir nih buat kamu renungin. Teks yang kita bedah hari ini kan ditulis lebih dari seabad yang lalu ya. Fokus utamanya sangat kental dengan pekerjaan industri fisik kayak ngurangin kelelahan punggung tukang batu atau melindungi mata pekerja pabrik dari lampu yang nyilauin. Konteks zamannya emang begitu. Benar. Tapi mari kita tarik prinsip ini ke realitas modern kita saat ini. Hari ini, pabrik dan alat kerja utama kita sebagian besar adalah layar digital yang menyala. Di meja kerjamu, kamu berhadapan dengan notifikasi email yang bunyi tiap menit, aplikasi chat kantor yang nuntut respon instan seolah semuanya darurat, dan mungkin puluhan tab browser yang terbuka secara bersamaan nyedot perhatianmu. Terdengar seperti mimpi buruk sehari-hari. Kan? Nah, kalau kita pikirin lagi, mungkinkah kekacauan digital modern yang kita terima gitu aja saat ini sebenarnya adalah wujud baru dari manajemen tradisional yang galak dari abad ke-20 itu? Wah, itu perbandingan yang sangat menggugah pikiran sih. Di era digital ini, kita mungkin secara fisik duduk nyaman di kursi yang ergonomis, empuk. Tapi pikiran kita dipaksa lompat-lompat bikin ribuan keputusan pilihan mikro cuma buat milih antara balas pesan, baca dokumen, atau angkat telepon tiap jamnya. Otak kita yang maraton ya berarti? Iya, kita kelelahan bukan karena angkat batu bata, tapi karena ngangkat beban kognitif yang nggak kelihatan, akibat metode kerja digital yang nggak terstandarisasi. Tepat banget. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah, mungkinkah kita, para pekerja modern yang merasa lelah secara mental setiap hari, sebenarnya lagi butuh banget revolusi manajemen ilmiah gelombang kedua? Semacam standarisasi radikal atas lingkungan digital kita dan gimana cara kita berinteraksi sama informasi. Sebuah kartu instruksi baru ya buat otak kita. Nah, itu dia. Buat nyelamatin kita dari burnout mental yang terus ngintai tiap hari. Sesuatu untuk benar-benar kamu pikirin saat kamu lagi kebingungan nyari dokumen di antara tab browser ke-20mu siang ini. Terima kasih banyak udah nemenin penelusuran mendalam kita hari ini. Coba deh luangin waktu sejenak buat ngamatin gimana prinsip pengukuran individu dan standarisasi ini bisa kamu terapin buat membebaskan dirimu di rutinitas kerjamu sendiri. Sampai jumpa di eksplorasi kita berikutnya.